kerucut yang tumbuh dan berguguran daunku. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua. Jadi tidak bosan-bosan saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat ya beberapa tahun menggeluti hobi bonsai. Hari ini saya akan bongkar-bongkar ya trik-triknya. Jadi bagaimana mengakali terutama dari jenis pohon waru ya. Kali ini kita akan berbicara untuk pohon waru. Pohon waru biasanya lumayan susah ya untuk mencari titik tumbuh yang tepat ya, Tidak seperti sancang. Kalau sancang dipotong, diolesi salakambium, nanti di bekas potongan itu akan menemukan tunas. Namun tidak demikian dengan waru ya. Waru tetap ya mencari titik di ruas ya, tetap dia akan mencari ruasnya. Dan itu lumayan menguji kesabaran kita mencari titik tumbuh cabang yang tepat, karena kadang-kadang membuat bonsai gaya tegak itu kesulitan kita di mencari dimensi seperti itu teman-teman. Dimensi ataupun cabang pertama atau cabang kedua kadang-kadang posisinya tidak tepat. Jadi bagaimana trik ya untuk menumbuhkan tunas baru di bonsai waru ya, di pohon waru. Jadi caranya yaitu dengan cara melakukan penempelan. Jadi penempelan di titik tumbuh yang ingin kita tumbuhkan. Nah, jadi untuk keberhasilannya sangat besar ya. Jadi mungkin saya anggap 100% ya jika caranya benar ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh ya. Ada 3 pohon waru yang saya lakukan proses penempelan ya. Jadi penempelannya tidak melakukan pemotongan ya. Jadi hanya melakukan congkelan di bagian kulit, kemudian kita sisipkan, kemudian kita ikat, dan kemudian kita sungkup ya. Cara penyungkupannya juga nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama kita review dulu 3 pohon ini ya. Nah teman-teman, hari ini kita review ini ya. Jadi ini saya melakukan penempelan di bagian luas sini ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau bersabar, jadi tidak masalah sebenarnya ya. Jadi kita potong di sini. Seperti ini teman-teman. Jadi kita potong di sini, nanti akan tumbuh berapa tunas lagi. Jadi jika sabar tidak masalah. Namun jika teman-teman ingin cepat ya, jadi caranya ya seperti ini teman-teman. Jadi dimana ingin menemukan tunas ya di sana kita tempel seperti ini. Nah ini saya lakukan penempelan sudah seminggu dan sudah kemarin baru buka sungkup ya. Ini lumayan beresiko sebenarnya kalau diangkat-angkat. Dan tetap ya diteduhkan ya. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari atau panas, nanti akan mengering dari tunas sambungan ini. Jadi karena konsepnya ya tampak depan dari sini teman-teman. Jadi saya ingin menumbuhkan cabang pertama ya, penerus cabang pertama yang dekat dengan sini ya, dekat dengan pangkal. Karena titik tumbuh tunasnya lumayan jauh. Nah di sini ternyata ada lagi tumbuh tunas. Ternyata jika ditunggu juga tumbuh tunas. Namun jika ingin cepat ya seperti ini teman-teman. Dan untuk caranya nanti saya akan coba praktekkan ya. Nah ini kita lihat contohnya dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita tumbuhkan sebagai anak cabang di cabang pertama. Dan ini sebagai penerus dari cabang. Dan di sini saya tidak mendapatkan tunas yang dekat, sehingga saya melakukan penempelan seperti ini. Dan posisinya juga di sini ya. Saya inginnya di sini. Kadang-kadang tumbuhnya di bawah ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memakai yang di bawah juga tidak masalah. Namun saya ingin yang memakai yang agar yang titik tumbuh yang tepat sekali. Jadi caranya seperti ini. Jadi kemudian ini cabang ini sebagai batang, kemudian ini sebagai cabang ya. Nanti kita tunggu lagi untuk cabang yang kedua. Nanti bisa kita lakukan penempelan. Ini udah dapat ya untuk cabang kedua. Penempelan ini hanya dilakukan untuk tunas yang sangat susah, untuk di cabang yang sangat susah tumbuh tunas ya, atau ingin mendapatkan titik tumbuh yang tepat. Jadi hanya itu saja teman-teman. Oke, ini pohon yang pertama ya. Kita akan ambil pohon yang kedua. Nah, ini teman-teman untuk waru ya. Ini jenis waru bergaya tegak berliku, pohon yang kedua. Kita kurangi daun dulu. Nah ini aja daunnya.
Jadi kenapa saya melakukan penempelan ya, penempelan tunas. Jadi penempelannya bukan dipotong kemudian kita tempel ya, bukan seperti itu. Namun tanpa pemotongan kita melakukan penempelan ya. Jadi ini tangan pertama, tangan kedua. Nah, untuk dimensi saya tidak dapat. Dan saya tunggu beberapa bulan, ternyata tidak tumbuh tunas juga. Sehingga untuk dimensi saya melakukan penempelan ya. Nah, ini penempelannya. Jadi penempelan tidak melakukan pemotongan total ya. Jadi hanya melakukan penempelan seperti ini saja. Dan ini baru seminggu ya juga. Ini sudah tumbuh teman-teman. Untuk cabang dimensi, karena saya ingin mendapatkan cabang dimensi di bagian sini, di tumbuh sini. Dan seumpama nanti kita tumbuh mencari tunas lagi ya, seumpama tidak menemukan tunas lagi ya, kita tempel lagi di sini. Nah, mudah-mudahan nanti tumbuh tunas ya, karena lumayan juga ya, lumayan ribet ya melakukan penempelan seperti ini. Namun tidak masalah ya teman-teman, karena lebih baik berat dahulu ya daripada nanti di akhir-akhir yang berat. Mending di awal kita lebih teliti, lebih detail ya, ketimbang nanti akan menyesal takutnya ya. Nah, ini untuk pohon yang kedua ya yang saya lakukan penempelan. Kita ambil pohon yang baru 3 hari ya, saya lakukan penempelan. Ya. Nah teman-teman, ini untuk pohon yang baru 3 hari saya lakukan penempelan. Jadi ini pohon masuk ke bunjin ya, masuk ke pohon bunjin karena bentuknya yang lumayan gerakannya ya, masuk ke arah bunjin dengan arah condong ke samping ya. Kita membuat pohon ekstrim. Kemudian ini ada suatu masalah, artinya saya menginginkan titik tumbuh yang di sini ya. Ini sebagai cabang yang kedua. Jadi ini kita anggap sebagai batang utama, dan ini sebagai cabang pertama ya. Yang bawah ini sebagai cabang pertama. Kemudian saya ingin mendapatkan cabang yang kedua, namun tidak menemukan titik tumbuh, sehingga saya melakukan okulasi ya, atau penempelan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini sudah masih hijau ya. Kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini penempelan 3 hari, ini masih hijau. Jadi caranya ya kita melakukan pengambilan ya, pengambilan kita congkel kulit ya, kulit sampai ketemu kayu. Kita buat bentuknya persegi ya, kita potong atas, kita potong samping, kita iris samping, kemudian kita cungkil, kemudian kita masukkan tunas dari baru. Kemudian kita buat juga, kita kupas juga 2 bagian, kemudian kita masukkan, kita ikat, kemudian kita sungkup. Caranya seperti ini, hanya menggunakan plastik, kita bungkus, kita ikat bawah, kita ikat atas, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya ingin menemukan di sini, dan ini saya menemukan dimensi. Ini saya ingin mendapatkan dimensi. Saya tidak mau menunggu tunas yang tumbuh ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan ya. Jadi itu penyebabnya saya melakukan penempelan seperti ini, karena peluang keberhasilan lumayan besar ya. Jadi saya melakukan prosesnya ini. Kalau untuk sancang saya kadang-kadang malas ya, karena kadang-kadang keberhasilannya juga sedikit ya, karena saya tidak punya tempat untuk meneduhkan juga, karena tempat saya terlalu panas ya di atas, dan tidak punya tempat untuk meneduhkan. Dan untuk waru mungkin kita teduhkan sedikit, tidak masalah ya. Namun di saat buka sungkup ini yang berbahaya. Seminggu wajib ya untuk buka sungkup agar tidak busuk. Kemudian kita buka sedikit saja dulu, kita buka sedikit saja, nanti lagi 2 hari baru buka full semua. Kemudian tetap ya diteduhkan, jangan sampai terkena sinar matahari atau panasnya. Jadi cuaca juga sangat mempengaruhi ya kesuksesan di dalam melakukan okulasi ini. Namun untuk waru lebih mudah ya kita melakukan penempelan atau okulasi. Nah, jadi teman-teman, jadi solusi ya jika teman-teman di dalam memproses atau membuat bonsai waru kesulitan mencari mata tunas. Jadi inilah solusinya ya. Jadi saya berikan solusi dengan cara melakukan okulasi. Okulasi tidak wajib melakukan pemotongan, langsung baru kita melakukan okulasi. Jadi tanpa pemotongan kita juga bisa melakukan okulasi, dan lumayan berhasil ya.
Untuk sancang pun kadang-kadang saya melakukan hal tersebut ya. Jadi untuk sancang susah kita menemukan titik tumbuh tunasnya, jadi kita melakukan okulasi dan tidak melakukan pemotongan ya, hanya pencongkelan di kulitnya saja, yaitu dengan cara kita congkel di beberapa kulit, kemudian kita masukkan tunas, kemudian kita ikat, kemudian kita sungkupnya seperti ini, seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi tidak harus menggunakan plastik yang lumayan besar, tapi hanya melakukan penggulungannya saja. Kemudian kita ikat seminggu dibuka ya untuk waru. Kalau untuk sancang mungkin kita harus perhatikan ya. Perhatikan jika sudah tumbuh dengan ada pertumbuhan, kita buka perlahan. Jika ada pertumbuhan lagi kita buka perlahan. Jadi buka sungkupnya secara perlahan. Apalagi menempatkan pohon di tempat yang panas ya. Nah itu teman-teman solusi ya untuk mencari tunas, mempermudah kita mencari titik tumbuh tunas sehingga mempercepat pemrosesan mendapatkan tunas yang kita inginkan. Nah, sahabat bonsai, hanya itu saja di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.